الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل الرحمات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات المؤيد بالمعجزات المبعوث بشريف الصفات وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والمكرمات والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الآية. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para kiai, para ibunai, para alim ulama yang kami hormati dan yang kami taati, wabil khusus beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf bin Kiai Talha beserta keluarga besar beliau, wabil khusus Habib Anis bin Umar Al-Mukhtar dari Pocetrek Pasuruan, wabil khusus Kiai Haji Mustafa dari Tongas Probolinggo yang kami hormati dan yang kami muliakan. Para sesepuh bini sepuh yang kami hormati, para segenap panitia yang kami hormati, bapak-bapak hadirin hadirat, bapak ibu hadir hadirat istama'an mustama'at rahimahumullah. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat hadir di majlis yang insyaallah penuh barakah ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus Dzikrul Haul Al-Maghfurlah Kiai Talha yang ke-47. Kita hadir pada malam ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat ma'asalam kita hadirkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafa'atul uzmahnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kami selaku Muqaddimul Awqat akan membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan, dilanjut acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, disusul acara yang keempat Mawa'idul Husna, acara yang kelima tahlil, dan acara yang keenam penutup atau doa. Mari acara ini kita buka bersama dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara dapat berjalan lancar hingga akhir, tidak ada halangan suatu apapun
dan tentunya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyatus shalihah wa ala kulli shalihah wa ala ma tawasaluna sholihin bijadil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Terima kasih. Adapun acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama atas nama keluarga, dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Gus Tolha Ma'ruf. Mohon maaf. Mohon maaf ada ralat. Adapun acara berikutnya yakni kita masuk pada rangkaian Mawa'idul Husna yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Habib Anis bin Umar Al-Muhdor dari Pojetrek Pasuruan. Kepada beliau Habib Anis bin Umar Al-Muhdor dihaturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tepat na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para habaib, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Mahrus bin Kiai Haji Tolha bin Syafi'i bin Ma'ruf beserta keluarga, afalallah umrahu ma'a kamalis sihah wal afiyah wa nafa'a bihil ummah, amin ya rabbal alamin. Juga kepada Kiai Haji Mustafa, juga kepada para kiai yang lainnya, para asatid yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Tolha bin Syafi'i bin Ma'ruf, juga
memperingati Isra Mi'raj daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana keduanya merupakan peringatan-peringatan yang mulia. Di dalam peringatan itu memang ada peringatan-peringatan yang buruk, ada peringatan yang baik, ada peringatan yang mulia, yang mana itu diabadikan, selalu diulang-ulang setiap tahunnya. Dan kalau orang itu menjadi orang yang baik, orang yang soleh, seperti tentunya di hari tengah ini sampai di hal-hal yang ke-45 ya, 47, ini menunjukkan bagaimana beliau menjadikan hidupnya itu bermanfaat bagi orang lain, sehingga orang-orang yang walaupun sebagian darinya, ya sebagian dari sampean semua ini mungkin nggak zamani kepada almarhum, tapi apa? Tetap mau datang di dalam acara ini, ikut memperingati daripada haulnya beliau. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari beliau, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini juga bisa dikatakan ya termasuk malam 27 Rajab. Kenapa? Ya karena di awal Rajabnya ini ada sedikit perbedaan. Ada yang bilang dulu malam 1 Rajab itu hari Rabu, ada yang bilang hari Kamis. Sehingga sing enak ya nopo, sing enak wis ping wae. Malam ini malam 27, malam ini kita juga malam 27. Sehingga kita mendapatkan malam yang mulia ini bahkan sampai 2 kali insyaallah. Mana sing tepat ya semua. Kenapa? Karena malam 27 Rajab itu malam yang sangat mulia. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi Rajab lailatan ajrul 'amili fiha ka ajril mujahid fi sabilillah, ala wa hiya lailatus sabi wal 20." Sesungguhnya di dalam bulan Rajab ini ada satu malam yang sangat mulia, yang mana kalau sampai ibadah di malam tersebut pahalanya seperti perang membela agamanya Allah. Sampai nggak usah repot-repot kayak zaman para sahabat, perang meninggalkan keluarga, meninggalkan anak di rumah. Aja dikira gak repot Pak. Lek ngomong itu gampang, perang gampang ngomong tuh. Tapi prakteknya waduh, gitu repot. Nawa malih zaman Kanjeng Nabi, ya lek zaman saiki Rusia musuh Ukraina gak repot-repot gitu. Cukup pesawat itu orang kan ngebom dor nanti. Lek rumiyin zaman Kanjeng Nabi boten kados ngeten. Repot. Bagaimanakah perang Badar? Perang yang dilakukan pada tanggal 17 Ramadan. Kira-kira ya nopo sampean awan-awan digengen medal, digengen merang, pedang-pedangan di tengah-tengah padang pasir. Mampu napa boten? Lalu sampean saat ini tidak dikongkon perang, tidak dikongkon apa-apa. Masya Allah, bapak-bapak lek isu udah ngopi kabeh. Posoan ngopi. Nggih. Engko apa-apa niku burine poncol rame. Mokel kabeh nang omahe ngaku poso sampai poncol. Mokel kabeh buka. Posone poso luhur padha karo anake. Padahal gak dikongkon perang. Nggih napa mboten? Nah ini zaman Kanjeng Nabi, para sahabat ya siang-siang keluar dalam keadaan puasa bulan Ramadan, siang-siang berperang pedang-pedangan. Seandainya mati gak langsung mati, sekarang dini tak ngoten. Tapi bagaimana mereka berjuang luar biasa. Sudah gitu mereka dengan jumlah 313 melawan 1000 orang, ya nopo. Perjuangan yang luar biasa. Nah sampai alhamdulillah boten salah repot. Kalau sampai menghidupkan malam 27 Rajab ini, maka pahala yang kita dapatkan dengan apa dihidupkan? Yang pasti duduk karo candoman, duduk karo marung,
Itu karo delok bal-balan boten. Kali nopo? Yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu. Ibadah macam-macam, sholat, sholawat, zikir, maca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kalau kita menghidupkan malam ini dengan ibadah, malam 27 Rajab dengan ibadah, maka pahalanya seperti jihad membela agamanya Allah, yaitu pas malam 27 Rajab. Dan di malam 27 Rajab ini peristiwa di mana Nabi Muhammad dihibur setelah beliau ditinggal wafat oleh dua orang tercintanya, yaitu paman beliau Sayyidina Abi Thalib, ya, kepada Abi Thalib, dan juga istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijah Kubra. Sehingga dihibur oleh Allah, diberangkatkan Isra menuju Baitul Maqdis, kemudian dimi'rajkan naik ke langit sampai tingkatan ke-7, bahkan tembus sampai Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau diceritakan panjang para hadirin, berjam-jam, bahkan ditarim ibu, ya, ditarim di Hadramut Yaman. Ketika saya masih di sana dulu, itu kalau sudah malam 27 Rajab duduk selama berjam-jam sampai 2 jam kurang lebih baca kisah Isra Mi'rajnya, ya hampir lengkap. Padahal kalau mau diceritakan mungkin lebih lengkap dari itu, saking panjangnya kejadian, begitu banyak yang terjadi ketika perjalanan Isra Mi'raj. Tapi kita ambil intinya saja, pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj kita ambil 3. Apa itu? Yang pertama, bahwasannya Nabi Muhammad ini merupakan Nabi Rasul yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, Nabi Muhammad ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, melebihi dari semuanya. Tidak ada satupun daripada anbiya, daripada para rasul yang diberangkatkan Isra Mi'raj, tidak ada, melainkan Nabi Muhammad yang pertama kali, dan tidak ada lagi setelah itu. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah bagaimana belum pernah Allah memanggil. Kalau kita mau lihat di dalam Al-Quran, tidak ada satupun yang dipanggil oleh Allah, ya, kecuali namanya yang dipanggil, para anbiya. Bagaimana kita temukan di Al-Quran, ya, Allah memanggil ya Isa, ya Musa, ya, dan seterusnya, semuanya dipanggil namanya oleh Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya, dipanggil dengan panggilan yang mulia. Allah nggak mau panggil dengan namanya langsung, karena memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umatnya ikut dapat kemuliaan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Bahkan para umat terdahulu itu lahirnya paling pertama, ya, lebih dulu dari kita, tapi masuk surganya belakangan. Sampai yang lahir belakangan tapi menuju surga di dimian. Amin Allahumma. Padahal para hadirin hadirat, aturan ini, adabnya kan budayakan menganting, gitu mau betul. Sampai teng pom bensin, nopo mali zaman ini langka pom bensin. Terus moro-moro nyelonong maju nang ngarep ngelewati wong-wong sing nang mburi. Kira-kira ngamuk napa mboten? Ngamuk, dibendok sampean. Tapi khusus ini tidak bisa. Nabi Muhammad bersama umatnya, walaupun datangnya paling akhir, tapi masuk surganya paling dulu. Amin Allahumma. Oleh karena itu, ini menunjukkan luar biasa bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan Isra Mi'raj, bagaimana Nabi Muhammad ini pemimpin. Bukan hanya pemimpin para umat saja, tapi pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Karena ketika sampai ada di Baitul Maqdis, di Masjidul Aqsa, Nabi Muhammad langsung
sholat 2 rakaat menjadi imam, yang jadi makmum semuanya adalah para nabi dan para rasul. Jadi makmumnya semua. Sehingga beliau mendapat julukan Imamul Anbiya'i wal Mursalin, imamnya para nabi, imamnya para rasul. Di dalam apapun yang paling didahulukan, yang paling dimuliakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang bisa kita ambil hikmah dari cerita Isra Mi'raj adalah apa? Yaitu, dan itu yang paling penting adalah sholat. Bagaimana sholat itu yang asalnya diwajibkan, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, jumlahnya 50 waktu. Coba sampean bayang no Pak, sampean bayang no Bu. Kira-kira nopo kalau seandainya kula sampean iki diwajibkan sholat sebanyak 50 waktu. Waduh, gak sempat mangarung, gak sempat jalan-jalan, gak sempat ibu-ibu, gak sempat petan-petan. Lek gak sempat petan-petan, gak sempat rasan-rasan. Karena apa? Karena barangan ini petan-petan mesti rasa. Makanya bu, sering-sering petan-petan. Saulan pingsan lagi. Kira-kira tuh mau nih sakit baru petan-petan. Tuh mau nih durung akeh wis petan-petan. Akhirnya bolak-balik rasan-rasan. Ambil rasan-rasan gak cukup sediluk, gak cukup sak desa. Sak desa kurang, sak kecamatan, mari ngono sak kota, mari ngono luar negeri dirasani kan entek bersih. Maka oleh karena itu, kalau seandainya 50 waktu, insya Allah gak kuat kabeh. Nggih untung, alhamdulillah Nabi Muhammad kok pas turun ketemu kali Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa, wahai Muhammad, mengatakan, ya Muhammad, minta keringanan kepada Allah. Kenapa? Karena umatmu pasti gak bakal mampu. Umat saya saja gak mampu, apalagi umatmu. Umat Kanjeng Nabi ini kan tak cili-cili kan ngoten. Kalau umat terdahulu itu awake gede-gede, dukur-dukur, kuat-kuat. Nah, masa makin lepok-lepok, didik-didik gerges, didik-didik pilek. Tak ngoten. Nah, kira mampu. 50 waktu enggak bakal mampu. Sehingga banyak minta keringanan sampai jadi 5 waktu. Tapi alhamdulillah, walaupun dari 50 waktu menjadi 5 waktu, tapi pahalanya tetap sama. Satu sholat pahalanya seperti 10 sholat, sehingga 5 kali sholat sama seperti 50 kali sholat. Luar biasa. Dan sholat ini para hadirin hadirat yang menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu sholat. Sebetulnya kalau Nabi Muhammad minta keringanan itu bukan buat dirinya sendiri, tapi buat umatnya. Karena kalau Nabi Muhammad senang para hadirin sholat itu, karena ketika Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad merasakan kelezatan yang luar biasa. Kenapa? Melihat keindahan Allah Subhanahu. Semua itu pasti cinta kepada keindahan. Bapak-bapak, sing lanang-lanang nih gitu. Kira-kira lek kalau orang itu ayu betah napa boten? Betah napa boten? Ora wani banter ono bojone bener. Betah dulu terus. Gak mandek-mandek di mana biji ayu. Cintaan Tuhan ini lama kan. Ibu-ibu kayak ngoten. Ndelok ape mulai mang motore kan. Oh, ganteng dia. Karena kita ini fitrahnya manusia selalu menyukai kepada keindahan. Maka ketika Nabi Muhammad memandang kepada Allah, merasakan kelezatan yang luar biasa, sehingga kepinginnya Nabi Muhammad gak mau turun, kepinginnya gak mau keluar, kepingin melihat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keindahannya tidak bisa disifatkan. Kalau manusia bisa disifatkan, bagaikan bulan purnama walaupun koron. Tapi kalau Allah tidak bisa diindahkan, tidak bisa disifatkan keindahannya karena terlalu hebat, karena begitu luar biasa. Sehingga ketika seperti itu Nabi Muhammad gak kepingin keluar.
Maka akhirnya Allah jadikan kenikmatan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad dengan memandang Allah, dijadikan kenikmatan tersebut di dalam sholatnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad kalau sudah masuk waktunya sholat, ngomongnya kepada Bilal, "Arifna ya Bilal. Bilal, buat senang saya, buat saya tenang." Dengan apa? Dengan mendengarkan azan. Ketika mendengarkan azan, senang Nabi Muhammad. Nek sampeyan lah buat tenang. Krungu azan, aduh sholat maneh. Napa malih subuh. Krungu azan, kok wis subuh sing ngantuk iki turun laporan. Kok wis azan rek. Nabi Muhammad justru kalau belum azan, ketika dengar sudah masuk waktunya sholat, senangnya luar biasa. Langsung ngomong kepada Bilal, "Arifna ya Bilal, senangkan saya Bilal, tenangkan hati saya Bilal." Dengan apa? Dengan azan. Bahkan sampai Sayyidatuna Aisyah, istri daripada Rasulullah SAW, istri tercinta, termasuk istri tercinta daripada Rasulullah SAW. Beliau bercerita ketika beliau itu duduk di rumah sama Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad kalau di luar mungkin haibahnya luar biasa. Orang memandang saja mungkin gak berani. Orang duduk saja mungkin sungkan di depan Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad di rumah gak seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad itu bergurau dengan istrinya, senyum dengan istrinya. Ya, bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad ikut membantu pekerjaan istrinya. Kadang-kadang meloknya aku Nabi Muhammad. Bojo sampai nonton tahu? Nonton be. Tulinan manuk tok be. Ngomongin manuk tok be. Masih olahraga gitu, masih badani angin gitu, gitu. Nabi Muhammad itu luar biasa romantis sama istrinya, luar biasa. Walaupun beliau itu dengan kedudukannya yang tinggi, walaupun dia itu pemimpin para rasul, orang yang sangat mulia, gak gengsi Pak. Sampai gak gengsi akan dibantu di bojone. Aku iki wong lanang, sapa kok ditunggu aku. Repot lek wis gengsi. Nabi Muhammad gak luar biasa. Tapi kata Sayyidatuna Aisyah, kita kalau sudah di rumah itu mesra, romantis Nabi Muhammad. Duduk bareng. Tapi ketika berkumandang azan, ketika mendengarkan azannya Bilal, maka seketika itu juga Nabi Muhammad langsung berdiri. Seakan-akan beliau tidak mengenal saya pun seakan-akan gak kenal sama beliau. Kenapa? Karena nomor satu bagi beliau adalah sholat. Nomor satu bagi beliau adalah sholat. Sehingga saking cintanya kepada sholat, kalau saking cintanya kepada sholat, sampai kayak gak kenal sama istrinya sendiri. Saking luar biasanya Nabi Muhammad dengan sholat. Makanya kalau sholat 5 waktu bagi 50 waktu bagi Nabi Muhammad enteng. Lah wong putune Kanjeng Nabi Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah, buyute Kanjeng Nabi itu niku punya kebiasaan. Apa kebiasaan ini? Kebiasaannya setiap malam sholat sunat 1000 rakaat. Mampu ya kira Pak? Mampu. Tak mau terawih gak karu-karuan. Korupsi oleh 8 rakaat mampu, oleh 4 rakaat mampu. Repot. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin, putune Kanjeng Nabi. 1000 rakaat setiap malam, lain 5 waktunya, lain duhanya, lain rawatibnya. Itu baru putune Kanjeng Nabi. Apalagi Nabi Muhammad, bisa dibayangkan bagaimana sholatnya Nabi Muhammad. Makanya gak abot bagi Nabi Muhammad 50 waktu. Cuma sendiri dipikir kali Kanjeng Nabi, ini nopo mati. Dia alhamdulillah dari 50 waktu jadi 55 waktu. Maka ayo kita sudah dimudahkan oleh Nabi Muhammad, sudah dienakkan oleh Nabi Muhammad, sudah diperjuangkan sama Nabi Muhammad. Walaupun sebetulnya Nabi Muhammad merasa malu. Naik lagi, minta keringanan kepada Allah. Ini malu Pak, malu. Tapi demi umatnya dilakukan oleh Nabi Muhammad. Minta keringanan sehingga jadi 5 waktu. Masuk bisa jadi 5 waktu singkatnya bolong-bolong Pak. Kadang 5 waktu jadi 3 waktu, jadi 2 waktu. Wonten nih, mriki. Sing salat 3 waktu, 2 waktu wonten. Hah? Waduh, maka ayo, dengan adanya peringatan Isra Mi'raj, dengan adanya peringatan hal semacam ini, menjadikan kita ini ingat, menjadikan hal ini pelajaran.
bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus bisa jaga sholat. Karena sholat itu inti dari segala-galanya. Sampai dikatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah, fa idza salahat salaha sa'irul amali wa idza fasadat fasada sa'irul amali. Pertama yang dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat apa? Sholat. Itu yang pertama kali dihisab. Dan kalau sudah sholatnya baik, maka sudah pasti amalan yang lain baik. Tapi kalau sudah sholatnya nggak karu-karuan, maka sudah bisa dipastikan zakat nggak karu-karuan, poso nggak karu-karuan, makanya haji nggak karu-karuan kabeh. Kalau sudah sholatnya baik, semuanya baik. Kalau sudah sholatnya rusak, semuanya rusak. Itu sudah jadi patokan. Maka oleh karena itu jaga sholat, diperbaiki sholatnya, dibaikkan sholatnya. Kalau orang-orang dulu, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, luar biasa di dalam jaga sholat, khusyuknya luar biasa, sholatnya itu betul-betul luar biasa. Makanya Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan, beliau itu kalau sholat gak wali suwi-suwi, gak berani baca surat yang panjang-panjang. Apa obeng kesusu Habib? Tidak. Apa obeng putih kesolat? Tidak. Kenapa kok beliau sholatnya nggak berani panjang-panjang? Maaf, karena beliau ketika sholat merasakan seperti lagi kumpul sama istrinya. Kalau kelamaan takutnya keluar mani duluan. Sholat beliau. Kenapa? Saking merasakan kenikmatan di dalam sholatnya, merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam sholat. Ya sampean sholat ini wis aduh kapan mani apa pada imam itu. Kata maca Al-Quran, sak lembar, rong lembar, aduh, gak payu nih imam ini. Gak ada segitu dari makmum ini. Tapi orang dulu luar biasa. Bahkan ada salah satu tabi'in, anaknya sahabat Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Pernah sekali waktu di betisnya ini, tabi'in ini kena tumor. Kena tuh, sehingga dokter mengatakan, waduh, ini mau tidak mau harus di operasi zaman dulu, harus dipotong, gitu. Terus bagaimana biar nggak sakit? Biar nggak sakit, gini aja, kamu ya kalau zaman sekarang kan kembali mangan ganja ya, biar fly gak kerosok wis. Atau zaman sekarang mampu wae wis. Ya minum komer, sekiranya kamu fly gak kerosok. Karena zaman dulu belum ada di bios ya. Kayak zaman saat ini lah saya operasi gak kerosok apa. Kalau zaman dulu gak ada, kamu minum komer aja atau kamu pakai sejenis ganja dan lain sebagainya, sekiranya kamu gak merasakan sakit. Maka kata beliau, gak mungkin saya mau melakukan itu. Haram bagi saya untuk melakukan itu. Dan terus bagaimana? Gak ada cara lain. Ada, kata beliau. Gini saja, nanti saya tak, kalau sudah masuk kamar, saya tak takbiratul ihram, masuk sholat, ketika saya tasyahud akhir, langsung kamu operasi. Karena saya kalau sudah sholat, gak merasakan apa-apa. Akhirnya betul Pak Bu. Begitu takbiratul ihram dilakukan sholat itu sampai tasyahud akhir, dioperasi Pak, dipotong itu betisnya. Dan sedikit pun gak merasakan sakit. Seakan-akan dibius total. Kenapa? Karena beliau kalau sudah sholat lupa sudah hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seperti itu di dalam mereka menjalankan sholat, di dalam khusyuknya mereka di dalam sholat. Makanya pantas kalau mereka mendapatkan makom yang besar di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ayo kita jaga sholat kita. Dikatakan orang yang menjaga sholat itu dimuliakan sama Allah dengan 5. Apa? Yang pertama, yurfa'u anhu dhiqul aish. Diangkat oleh Allah kesulitan di dalam hidupnya. Orang kalau sholatnya bagus, sholatnya selalu tepat waktu, apalagi sholatnya ada di masjid, kemudian sholatnya berjamaah, gawe siwak, khusyuk, insya Allah tidak ada kata-kata uribi sorol Allah. Tidak ada itu, karena itu janjinya Kanjeng Nabi.
Kalau sholatnya bagus, sudah bisa dipastikan tidak mungkin hidupnya sulit. Sebaliknya kalau ada orang yang main-main sama sholatnya, ngeremehno sama sholatnya, termasuk ngentengno, teledor itu apa? Gambarannya saya wis gampang arek nom-noman. Lek wis subuh krungu adzan, krungu alarm, aduh dimati-mati sih tanggung kurang niki. Akhirnya kebablasan. Pagi jam itu harus sholat. Tapi lek wis ono bal-balan, ya Barcelona lawan Real Madrid. Kurang 10 menit alarm muni, durung muni wis tangis sih. Masya Allah. Ibu-ibu sholatnya kalah kali sinetron, sampai kurang 5 menit, udah. Ketinggalan sinetron. Maka hati-hati orang yang seperti itu termasuk meremehkan sholat. Tapi kalau ada orang sholatnya benar-benar dijaga di awal waktu, apalagi sholat di masjid berjamaah, insya Allah tidak akan merasakan yang namanya kesepitan dalam hidup. Masih corona, gak ngefek, tetap usahanya jalan, tetap hidupnya enak. Amin Allahumma. Yang nomor 2 dimuliakan oleh Allah dengan apa? Yurfa'u anhu adzabul qabri. Diangkat dari dia azab kubur, azab yang ditakutkan oleh semua orang ketika akan mati, pasti takut dengan yang namanya azab kubur. Bagaimana tidak di dalam kubur sendirian, di tempat yang gelap, di tempat yang sempit, bagaimana tidak merasa takut dengan yang namanya azab kubur. Tapi kalau orang jaga sholat, dijamin oleh Nabi Muhammad tidak akan merasakan yang namanya azab kubur. Yang ketiga, yaitu akan dikasih kitab dengan tangan kanannya. Kalau orang mengambil kitab dengan tangan kanannya nanti di akhirat, maka tandanya orang ini adalah calon penduduk surga. Yang keempat, orang ini dimuliakan dengan melewati Shirathul Mustaqim, bahkan secepat kilat. Karena nanti para hadirin Sirat ini luar biasa, betul-betul menakutkan, sangat tipis, sangat tajam. Dan macam-macam, ada orang lewat sirat itu kayak kilat cepatnya, bus baru sampai. Ada lagi yang kedua kayak angin. Ada lagi yang ketiga seperti terbangnya burung. Ada lagi yang keempat seperti larinya kuda. Ada lagi yang nomor 5 seperti larinya unta. Macam-macam. Sampai orang yang paling jelek, dia melewati sirat dengan menggunakan jempol 2 kakinya itu. Akhirnya apa? Terpleset, jatuh dan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Yang kelima, dan dia akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu menjaga sholatnya akan mendapatkan 5 kemuliaan ini. Tapi hati-hati, jangan sampai kita meremehkan sholat, gampang no sholat, karena azabnya gak main-main, karena azabnya luar biasa. Bahkan iblis ini pernah ditanya sama satu orang di zaman dulu itu beda sama zaman sekarang. Ya napa orang zaman dulu bisa kelihatan sama iblis, dan sampai saya gak ketok, dan sampai ketok kocok ya melayu. Iblis zaman dulu itu terlihat, orang kelihatan dia kayak manusia itu sudah lewat di depannya orang. Ketika iblis lewat, ada satu orang tanya, "Iblis, saya mau tanya." "Silahkan, tanya apa?" "Bagaimana caranya supaya jadi seperti jenengan?" Waduh, celaka kamu, katanya iblis. Kok model? Belum pernah ada orang tanya kepingin jadi kayak saya. Lah kok ini orang ngomong tak kok kepingin jadi kayak aku. Ya ini orang saya iblis biar jadi kayak jenengan. Biasalah takut nang kiai, nang ustaz, ke pengusaha, bagaimana caranya supaya bisa sukses seperti Anda. Karena aku teman, ini tidak kepingin jadi iblis. Bagaimana caranya? Maka kata iblis, "Kenapa kamu mau tanya kayak gitu? Ya ada, saya kepingin jadi kayak kamu." Ya sudah, kalau memang kamu kepingin jadi kayak saya, kamu kepingin jadi penerusnya saya, ya, sampai catat ini. Lek kepingin jadi iblis, jadi penerusnya iblis, sampai catat. Ada 2 resepnya, ya, ada 2. Napa itu? Yang pertama kata iblis, fatahawan bisolat, remehkan sholat, gampang no sholat.
Gak usah sembahyang, nek kesel ngantuk, gak usah sholat wis. Engko ae pas santai baru sampeyan sholat. Yang kedua, caranya supaya bisa jadi kayak iblis, mainkan sumpah. Kalau ganti goro, ganti apa, mainkan sumpah dulu. Demi Allah saya begini, demi Allah saya bisa ngurus temenan ganti goro, podo aja, sepenting sumpah. Maka orang ini langsung mengatakan, wa ana ahadullah alla ada as-shalah. Mulai sekarang kata orang ini, saya janji saya tidak akan meninggalkan sholat. Dan mulai sekarang saya tidak akan main-main dengan yang namanya sumpah. Maka akhirnya katanya iblis, kurang ajar. Pertama kali saya ini dibohongi sama orang. Dan mulai saat ini saya pastikan, saya berjanji kepada Allah tidak akan lagi percaya sampai sing jenenge menungso. Akhirnya menipu kabeh menungso ini. Nyesel iblis. Akhirnya ya, orang itu mulai saat itu betul-betul menjaga kepada sholat. Berarti boleh ono wong sing dulinan nang sholat, yang mempermainkan dengan sholatnya, maka orang ini naudzubillah akan menjadi penerusnya iblis. Bahkan ya tidak usah ngomong terlalu jauh, meninggalkan sholat juga aturan, sholat bolong-bolong keaturan, mempermainkan sholat, meremehkan sholat, itu bahayanya luar biasa. Diceritakan dahulu ada satu orang yang punya saudara perempuan mati. Akhirnya saudara laki ini ikut kubur. Ketika kubur, kok ternyata baru sadar selesai ditutup, dompetnya ketinggalan. Dompetnya ini jatuh di dalam kuburan. Bingung. Ya Allah, ini apa nih? Ketepaan nih kono ATM duit akeh eman-eman dijuku iki ya apa tapi gak dijuku eman tanggal tenang. Ibu-ibu biasa lek kecopetan nang pasar ya no nangis apa boten? Nangis. Coba ketinggalan subuh nangis. Nah bingung ini. Waduh, tiada cara lain, mau nggak mau saya gali kuburannya. Ya kemana? Eman-eman ini dompet ini. Dikeduk, ketika digali kuburan, bukannya nemukan dompet, malah yang ada keluar api yang besar dari kuburan adiknya. Padahal baru dikubur. Keluar api yang besar, langsung nggak jadi ngambil dompet, langsung pulang. Pulang ketemu ibunya nangis-nangis. Ada apa kok nangis kata ibunya? Apa yang dilakukan sama adik saya ini? Apa yang dikerjakan? Loh ada apa? Diceritakan. Tadi saya ketika kubur dompet saya jatuh di kuburan. Akhirnya saya gali kuburannya. Ketika saya gali ternyata bukannya saya mendapatkan dompet, jenazah sudah hancur. Isinya api yang besar yang keluar dari kuburan itu. Apa yang dikerjakan? Kok sampai kayak gitu? Maka kata ibunya, nggak ada yang dikerjakan adikku kecuali satu. Dia ini suka meremehkan sholat. Lewes waktu di sholat gendeng no, kok lewes kate metu waktu di kurang 5 menit baru bingung. Suka mempermainkan yang namanya sholat. Maka ini semua menjadi pelajaran bagi kita agar kita ini tidak meremehkan yang namanya sholat. Apapun keadaannya. Karena orang-orang zaman sekarang ini apa wali sama saat ini perhatian kadang-kadang loro ini gak sholat. Hati-hati Pak. Kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, mimma yuridu su'al khatimah tarkus sholat. Termasuk yang menyebabkan orang itu mati buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, yaitu meninggalkan sholat. Hati-hati. Karena orang itu walaupun dia sakit, walaupun apa, selama dia masih berakal, selama dia masih hidup, maka wajib untuk mengerjakan sholat. Gak ada udur. Tinggal gampang, gak bisa sholat ngadep, sholat logo, gak bisa sholat logo, sholat tiduran. Bahkan sampai terakhir sholat dengan hatinya saja. Sekarang saya rukuk, sekarang saya sujud, cukup. Yang penting tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali. Karena justru kalau meninggalkan sholat itu akan bahaya bagi dirinya. Naudzubillah, ketika dicabut nyawanya dalam keadaan meninggalkan sholat, akhirnya matinya dalam su'ul khatimah, dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih disampaikan setelah kita mendengar dari nasihat-nasihat beliau. Semoga kita dapat lebih giat menjaga sholat lima waktu dan lebih berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilanjutkan oleh Ustadz Sohib dari Sukoharjo. Kepada beliau Ustadz Sohib dihaturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. 'allamahu syadidul quwa. Fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna. فأوحى إلى
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Sang Korup dan kita semuanya selaku pendengar mendapat rahmat dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya yakni mau'izatul hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa dari Thomas
Probolinggo. Kepada beliau Kiai Mustafa dihaturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.